Setelah Indonesia dibantai Australia 5-0, Timnas Indonesia terancam tidak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir, ini resiko. Timnas Indonesia terancam tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lewat putaran ketiga. Bak trending sedunia, komentator Belanda sindir PSSI dan sebut debut Patrick Kluivert di Timnas Indonesia lelucon. Kalau kalah lawan Bahrain kebongkar tuh sirkus. Dua pundit berkewarganegaraan Belanda, Vincent Schildkamp dan Kees Kwakman, berdiskusi mengenai debut gelap Patrick Kluivert bersama Timnas Indonesia. Alasan terbesar Shin Tae yang dipecat adalah karena kurangnya komunikasi dan bahasa antar pemain. Kini Shin Tae-yong beli takjil. Netizen soroti komunikasi bahasa Indonesia yang lancar. Apakah alasan itu memang benar adanya? Atau ada sindikat lainnya? Mari kita kupas beritanya. Our nation on the map. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Setelah Indonesia dibantai Australia 5-0, Timnas Indonesia terancam tidak lolos langsung ke Piala Dunia 2026, Erick Thohir, ini resiko. Timnas Indonesia terancam tidak bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026 lewat putaran ketiga. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengatakan ini adalah sebuah resiko. Terancamnya itu dikarenakan Timnas Indonesia kalah telak dengan skor 1-5 dari Australia pada laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Sydney, Kamis, 20 Maret 2025. Kekalahan itu kini membuat Timnas Indonesia duduk di posisi keempat klasemen sementara Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengemas 6 poin dari 7 pertandingan yang sudah dijalani. Tim asuhan Patrick Kluivert itu menyisahkan 3 pertandingan lagi melawan Bahrain, Cina, dan Jepang. Di atas Timnas Indonesia ditempati oleh Jepang yang mempunyai 19 poin, Australia mengemas 10 angka, dan Arab Saudi memiliki 9 poin. Adapun, Jepang sudah memastikan diri mendapatkan tiket langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Itu berarti tersisa 1 tiket lagi yang akan diperebutkan oleh Australia, Arab Saudi, Timnas Indonesia, Bahrain, dan Cina. Kelima negara itu masih sama-sama mempunyai peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026. Melihat situasi itu, Timnas Indonesia bisa terancam tidak dapat menemani Jepang untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Padahal sebelumnya PSSI sudah menegaskan bahwa diharapkan di bawah asuhan Patrick Kluivert, Timnas Indonesia bisa langsung lolos ke Piala Dunia 2026 lewat putaran ketiga. Beberapa pemain keturunan baru pun didatangkan oleh PSSI seperti Dean James, Emil Audero, Ula Romeni, dan Joey Pelupesi. Selain itu, dengan lolos langsung ini bisa membuat PSSI semakin mempersiapkan Timnas Indonesia secara baik sebelum tampil di Piala Dunia 2026. Agenda FIFA Matchday pada September, Oktober, dan November 2025, bisa diambil PSSI dengan mengundang negara-negara berkualitas. Ibaratnya, Timnas Indonesia bisa mengetes mental bertanding sebelum tampil di Piala Dunia 2026. Belum lama ini dalam wawancara di YouTube Vindes, Erick Thohir mengatakan bahwa PSSI tetap menargetkan Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana caranya? PSSI akan terus berusaha semaksimal mungkin. Itu resiko, kalau tidak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Kita namanya mimpi itu bagaimana menjalankan mimpi kesehariannya, bukan mimpinya. Tapi jangan kita terjebak, ini hanya mimpi dan kita tidak usah berbuat apa-apa yang ada nantinya menyesal, kata Erick Thohir. Peluang Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka apabila duduk di posisi ketiga dan keempat klasemen akhir Grup C. Nantinya, Timnas Indonesia akan masuk ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan terbagi ke dalam 2 grup. Masing-masing grup akan diisi oleh 3 negara. Bak trending sedunia,
Komentator Belanda sindir PSSI dan sebut debut Patrick Kluivert di timnas Indonesia lelucon. Kalau kalah lawan Bahrain kebongkar tuh sirkus. Dua pundit berkewarganegaraan Belanda, Vincent Schildkamp dan Kees Kwakman, berdiskusi mengenai debut gelap Patrick Kluivert bersama timnas Indonesia. Berbicara lebih dalam, mereka juga membahas strategi, oportunis, PSSI terkait naturalisasi pemain. Debut Patrick Kluivert berakhir memalukan. Timnas Indonesia yang digadang-gadang bisa menuai hasil positif melawan Australia malah membelai dan terbantai 1-5 di Sydney. Nah, ketika Kees Kwakman, seorang analis dan mantan pesepak bola, berbincang mengenai teknis pertandingan Australia versus Timnas Indonesia bersama Kees Kwakman, juga ex-pesepak bola kenamaan di Liga Belanda, Schildkamp tiba-tiba memberikan pernyataan pedas. Saya terkejut bahwa Anda langsung fokus pada isi pertandingan. Apa yang terjadi di sana adalah lelucon, bukan? Kata Schildkamp menyindir debut Patrick Kluivert di timnas Indonesia dalam sebuah program Voetbalpraat milik ESPN Belanda. Ucapan Schildkamp diamini oleh Kwakman. Perbincangan lantas berlanjut pada isu naturalisasi yang banyak melibatkan pemain-pemain di Liga Belanda. 20 paspor telah dikembalikan dalam beberapa tahun terakhir, untuk meraih Piala Dunia. Sekitar 15 tahun lalu, Beerschot dihuni oleh 11 pemain Pantai Gading. Semua orang kesal mengetahui hal tersebut, lanjut Schildkamp. Qatar di Piala Dunia kemarin, sebagai tuan rumah, mereka menaturalisasi banyak pemain Brasil. Semua orang marah. Sekarang kita seharusnya berpikir itu adalah hal yang bagus, karena melibatkan pemain-pemain dari Eredivisie. Sekarang lagi tren, kan? Bagus sekali. Schildkamp, masih dalam kesempatan yang sama, menilai kebijakan atau strategi naturalisasi yang dilakukan Federasi Sepak Bola Indonesia tidak akan berbuah manis. Malah, ia dengan keras menyebut semua bakal jadi sirkus andai timnas Indonesia kalah lagi dari Bahrain. Itu tidak membantu sepak bola di sana dengan cara apapun. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, tentu saja itu adalah oportunisme yang terbaik, nyinyir Schildkamp. Dan jika Anda kemudian kalah 1-5 melawan Australia dan minggu depan mungkin 0-1 melawan Bahrain, kebongkar tuh semua sirkus. Alasan terbesar Shin Tae yang dipecat adalah karena kurangnya komunikasi dan bahasa antar pemain. Kini Shin Tae-yong beli takjil. Netizen soroti komunikasi bahasa Indonesia yang lancar. Apakah alasan itu memang benar adanya? Atau ada sindikat lainnya? Mari kita kupas beritanya. Baru-baru ini, media sosial diramaikan dengan sejumlah video yang memperlihatkan mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sedang membeli takjil di pinggir jalan. Dalam video yang tertebaran di media sosial, tampak Shin Tae-yong yang memakai kemeja batik turun dari mobilnya. Juru taktik asal Korea Selatan itu kemudian membeli takjil di pinggir jalan dengan ditemani penerjemahnya, Jang Seok-seo. Tampak STY yang menyapa dan berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dasar dengan si penjual takjil. Halo, sore, ucap Shin Tae-yong menyambut sapaan dari penjual takjil. War takjil, tambahnya. Shin Tae-yong juga sempat bertanya kepada penjual takjil tentang nama makanan yang ada di hadapannya. Ini apa namanya? Tanya Shin Tae-yong dengan bahasa Indonesia yang masih belum sempurna, namun penjual takjil langsung mengerti dan mulai menjelaskan nama-nama takjil satu persatu. Jang Seok-seo atau yang dikenal JJ pun membantu menjelaskan menggunakan bahasa Korea. Coach mau kolak? Tanya penjual. Yes, jawab STY. Setelah membeli beberapa takjil, Shin Tae-yong berpamitan kepada para penggemar yang mulai berdatangan. Terima kasih ya, ucapnya sebelum masuk ke dalam mobil. Postingan mengenai Shin Tae-yong beli takjil tersebut mendapatkan berbagai respons dari warganet. Sebagiannya menyoroti bagaimana STY lancar berkomunikasi dengan penjual takjil menggunakan bahasa Indonesia dasar, dan dibantu oleh JJ. Sebab, sebelumnya, PSSI memecat Shin Tae-yong dengan salah satu alasan hasil evaluasi terkait masalah komunikasi. PSSI menganggap bahwa timnas Indonesia memerlukan pelatih baru. Di mana letak terkendala bahasanya, tulis seorang netizen. Erick Thohir salah pecat Shin Tae-yong demi Patrick Kluivert? Pelatih Jepang pernah ingatkan timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia jika apa? Pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, sempat mengingatkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk lakukan hal ini agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia.
Mimpi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 mulai meredup usai dikalahkan Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu, Australia menghajar timnas Indonesia dengan skor 5-1. Socceroos menang berkat gol Martin Bailey, 18, Nishan Velupillai, 20, Jackson Irvine, 34, 90, dan Louis Miller, 61. Sementara tim besutan Patrick Kluivert tersebut hanya mampu membalas satu gol melalui ulah Romeni pada menit ke-78. Kekalahan ini membuat skuad Garuda turun ke peringkat ketiga klasemen grup C dengan 6 poin dari 7 pertandingan. Kemenangan bagi Australia membuat posisinya semakin kukuh di peringkat kedua klasemen grup C dengan raihan 10 poin dari 7 laga. Berikutnya, timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 25 Maret 2025. Jauh sebelum itu, Hajime Moriyasu sempat mengakui kualitas yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Bahkan, dia menyebut bahwa tim Merah Putih punya kualitas untuk lolos ke Piala Dunia dengan 2 syarat. Hal ini diungkapkan Hajime Moriyasu usai pertandingan melawan timnas Indonesia pada 15 November 2024. Pada laga yang berlangsung di SUGBK itu, Samurai Biru berhasil menang dari tuan rumah dengan skor telak 4-0. Menurut saya, Indonesia punya kualitas pemain yang layak lolos ke Piala Dunia, ujar Moriyasu usai pertandingan. Hajime Moriyasu pun menyampaikan pujian kepada pelatih timnas Indonesia kala itu, Shin Tae-yong yang bisa memberikan permainan maksimal di tengah mepetnya waktu persiapan. Namun, saya rasa pelatih Shin Tae-yong juga sudah melakukan tugasnya dengan baik di tengah sempitnya waktu dia untuk melatih skuad, katanya. Selain itu, hadirnya beberapa pemain naturalisasi baru membuat STY harus bisa cepat membangun chemistry dan persiapan. Kemudian, ada juga pemain yang baru datang, itu membuat sulit bagi skuad berlatih karena waktu berkumpul mereka sempit, katanya. Dia juga menyampaikan, Erick Thohir sebenarnya hanya tinggal melakukan satu hal ini agar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Namun, terlepas dari itu Shin Tae-yong melakukan tugasnya dengan baik. Jika federasi dan pemerintah juga terus melakukan naturalisasi kemudian mendapatkan pemain berkualitas, saya rasakan lolos ke Piala Dunia akan lebih besar di masa depan, tambahnya. Artinya, Erick Thohir sebenarnya hanya perlu menambah pemain naturalisasi berkualitas untuk memperbesar peluang lolos ke Piala Dunia, bukan mengganti Shin Tae-yong. Maes Hilgers dan Sandy Walsh dicoret di laga kontra Bahrain. Manajer timnas Indonesia bicara jujur soal kondisi keduanya. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, berbicara tentang kondisi Maes Hilgers dan Sandy Walsh yang terancam melewatkan laga kontra Bahrain usai cedera melawan Australia. Skuad Garuda akan menghadapi Bahrain pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta pada Selasa, 25 Maret 2025, mendatang. Mereka perlu bangkit dengan meraih kemenangan dalam laga ini demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab, timnas Indonesia menderita kekalahan telak dengan skor 1-5 dari Australia dalam laga terkini yang dimainkan Kamis, 20 Maret 2025, kemarin di Sydney. Pada Jumat, 21 Maret 2025, kemarin, skuad besutan Patrick Kluivert sudah tiba dengan selamat di Jakarta dengan menggunakan pesawat charter. Hal ini disampaikan oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji, yang berbicara tentang kondisi terkini para pemain. Alhamdulillah kita semua kembali ke Jakarta dan langsung ke Fairmont Hotel. Kondisinya semua 29 pemain baik-baik saja, tidak ada persoalan yang sangat berarti, kata Sumarji kepada awak media. Namun, Sumarji juga mengakui adanya beberapa pemain yang berada dalam kondisi yang tidak begitu bugar seusai laga. Hari ini akan langsung masuk kamar, dan nanti langsung melaksanakan tes medis. Kita akan lihat perkembangan para pemain, kata Sumarji. Salah satu diantaranya adalah pemain yang cedera, akan kita cek sejauh mana cederanya. Sehingga, penanganan untuk terapinya tepat sesuai dengan kebutuhan, tambahnya. Sumarji membeberkan bahwa dua pemain yang mengalami cedera adalah Maes Hilgers dan Sandy Walsh. Iya, semuanya, dua orang, Maes dan Sandy, tukar Sumarji. Sandy Walsh memang mengalami cedera dalam laga kontra Australia. Dia hanya bermain selama 6 menit di Sydney.
Bek kanan Yokohama F. Marinos itu dimainkan pada menit ke-60 untuk menggantikan Mesa Hilgers, namun ditarik keluar pada menit ke-66 untuk digantikan Rizky Ridho. Hilgers sendiri memang telah dirundung oleh masalah cedera sejak beberapa bulan lalu, yang membuatnya absen pada 2 laga di bulan November melawan Arab Saudi dan Jepang. Kini, keduanya berpotensi melewatkan duel kontra Bahrain jika tidak segera memulihkan kondisinya. Legenda Australia sebut timnas Indonesia setara dengan Soceros, berharap Tony Popovic beri kejutan. Legenda Australia, Tim Cahill menyebut timnas Indonesia setara dengan Soceros, sehingga ia berharap Tony Popovic bisa memberi kejutan. Australia dijadwalkan akan menghadapi laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan timnas Indonesia. Laga ketujuh grup C ini bakal bergulir di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Jelang laga ini, Australia sudah mengumumkan 26 pemain untuk menghadapi timnas Indonesia dan Cina pada 25 Maret 2025. Untuk menghadapi laga ini, tim asuhan Tony Popovic ini sebenarnya dalam situasi yang tak mudah. Pasalnya, terdapat beberapa pemain andalannya harus absen karena mengalami cedera dan fokus pemulihan. Namun, Tony Popovic tetap percaya diri menatap 2 laga melawan timnas Indonesia dan Cina meski kehilangan banyak pemain. Mantan pemain Crystal Palace tersebut bahkan bertekad meraih kemenangan agar bisa memperkokoh posisi Soceros di grup C. Australia saat ini memang berada di posisi grup C dengan mengemas 7 poin. Mereka hanya beda 1 poin dari timnas Indonesia yang berada di peringkat ketiga, dan diikuti oleh Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang juga mengemas 6 poin sama. Untuk itu, kondisi saat ini belum bisa membuat Soceros benar-benar merasa aman seperti Jepang yang ada di puncak klasemen grup C dengan mengemas 16 poin. Melihat situasi ini, legenda Australia, Tim Cahill pun buka suara dengan perjuangan timnas Indonesia yang ada di depan mata. Tim Cahill mengaku bahwa ia telah mengenal sosok Tony Popovic sejak masih menjadi pemain. Menurutnya, situasi saat ini tentu tidak mudah buat karena beban berat ada di pundak pelatih berusia 51 tahun tersebut. Tony, saya pernah bermain bersamanya. Dia pria yang hebat, ujar Tim Cahill sebagaimana dikutip bolasport.com dari media Australia The Roar, Minggu, 16 Maret 2025. Dia jelas memiliki tantangan besar di pundaknya, dan saya mendoakan yang terbaik untuknya, ucapnya. Legenda Australia yang pernah membawa Soceros meraih gelar juara Piala Asia 2015 tersebut mengaku percaya dengan kualitas Tony Popovic. Menurutnya, Tim Cahill mengatakan bahwa Popovic akan menghadapi tantangan berat karena saat ini tim-tim yang akan menjadi lawannya tak mudah. Cahill bahkan menyebut saat ini tim-tim di Asia seperti timnas Indonesia dan Arab Saudi sudah setara. Bahkan ada beberapa dari mereka lebih unggul, sehingga ini tak akan menjadi laga yang mudah buat Popovic melawan timnas Indonesia dan Cina. Memang pelatih hebat, tetapi ia menyebut tantangan saat ini ada di depan mata. Ia telah menjadi seorang profesional. Ia telah menjadi pelatih yang hebat. Ia adalah seorang pria yang lebih baik lagi, dan ia akan diuji, karena itulah sifat dari pekerjaannya, kata Cahill. Dia memiliki kumpulan pemain berbakat yang bagus, tetapi ketika Anda melihat tim-tim seperti timnas Indonesia, Arab Saudi, negara-negara di Asia, mereka setara, tegasnya. Lagi-lagi tetangga sebelah, respons iri hati warga Vietnam melihat skuad gacor timnas Indonesia melawan Australia. Timnas Indonesia menjadi negara Asia Tenggara satu-satunya yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu membuat para tim pesaing dan musuh bebuyutan makin iri atas pencapaian luar biasa dari tim Garuda, salah satunya adalah Vietnam. Meski Vietnam memenangkan gelar Piala AFF 2024, tetapi sepertinya membuat tim berjuluk Golden Star Warriors itu tak puas, lantaran tak mampu melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, terutama dihancurkan harapannya oleh Indonesia saat masih diasuh Shin Tae-yong dengan 2 kekalahan beruntun. PSSI telah merilis daftar 27 nama pemain yang dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam laga penting timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia. Timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. Kemudian 5 hari berselang, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, 25 Maret 2025. Dalam daftar 27 pemain yang dipanggil, sama seperti Shin Tae-yong, Patrick Kluivert masih mengandalkan nama-nama seperti Jai Itzes,
Marcelino Ferdinand, Tom Haye, Kevin Dix hingga Justin Hubner. Tak hanya didominasi pemain abroad, selain itu, Patrick Kluivert juga memanggil pemain Liga Indonesia seperti Ramadan Sananta hingga Septian Bagaskara. Patrick Kluivert juga punya amunisi baru untuk skuad timnas Indonesia. 3 pemain baru naturalisasi, yakni Emil Audero Mulyadi, Dean James, dan Joey Plupesi baru saja menyelesaikan sumpah WNI. Sambil menunggu proses perpindahan federasi dari 3 pemain naturalisasi di atas, timnas Indonesia telah dipastikan kehilangan 3 pemainnya, diantaranya Egy Maulana Fikri yang mengalami cedera. Sementara 2 lainnya Justy Hubner dan Ragnar Oratmangoen harus menepi karena akumulasi kartu. Jadi nantinya akan dipilih menjadi 23 pemain lagi untuk skuad timnas Indonesia melawan Australia. Rupanya, dalam daftar pemain timnas Indonesia yang semuanya memiliki karir impresif di Eropa mendapat perhatian khusus dari fans sepak bola Vietnam. Sebagaimana diketahui, Vietnam dikenal sebagai musuh bebuyutan dari Indonesia dalam kancah sepak bola Asia Tenggara. Sehingga tak heran jika segala gebrakan dari timnas Indonesia mendapat sorotan berlebih dari tim berjuluk Golden Star Warriors itu. Terlebih lagi, timnas Indonesia mendapatkan pelatih kelas dunia seperti Patrick Kluivert dan jajarannya yang tak kalah mentereng. Terdapat nama yang sudah dikenal di sepak bola Belanda yakni Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald van den Burg dan terbaru Jordi Cruyff. 17 pemain timnas Indonesia telah tiba di Sydney, Australia, termasuk Patrick Kluivert. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah tiba di Sydney, Australia pada Senin, 17 Maret 2025, pagi waktu Indonesia Barat. Ia tiba di Australia bersama sejumlah staf kepelatihannya seperti Alex Pastoor, Denny Lanzaat, Gerald van den Burg dan banyak lagi. Selain staf kepelatihan, total sudah ada 17 pemain timnas Indonesia yang telah tiba di Sydney. Sebanyak 8 nama diantaranya merupakan pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2024 hingga 2025. 8 pemain Liga 1 2024 hingga 2025 sudah tiba di Australia. Mereka ialah Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Ricky Kambuaya, Septian Bagaskara, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Bagaimana dengan 9 nama lain? 9 nama lainnya adalah para pemain abroad, alias pesepak bola yang bermain di luar negeri. Sebanyak 9 nama itu adalah Tom Haye, Rafael Struijk, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Nathan Choyaon, Ula Romeni, Ivar Jenner, Sandy Walsh dan Jordi Amat. Tom Haye, Rafael Struijk dan Justin Hubner mendarat pada Minggu, 16 Maret 2025. Sementara Marcelino Ferdinand, Nathan Choyaon, Ula Romeni, Ivar Jenner, Sandy Walsh dan Jordi Amat baru tiba di negeri kanguru pagi tadi. Sebanyak 12 pemain timnas Indonesia dalam perjalanan ke Australia. Berhubung ada 29 pemain yang dipanggil, itu berarti masih ada 12 pemain yang belum bergabung. Mereka akan tiba di Australia secara terpisah karena berangkat setelah membela klub masing-masing dalam rentang 15 hingga 17 Maret 2025. Disinyalir, pemain yang paling telat gabung skuad timnas Indonesia adalah Jai Idzes, Martin Paes, Kevin Dix dan Ragnar Oratmangoen. Sebab, mereka masih melakoni pertandingan semalam. Hal itu berarti, para pemain timnas Indonesia baru lengkap pada Selasa 18 Maret 2025, atau 2 hari sebelum pertandingan. Mepetnya persiapan diharapkan tidak menjadi kendala bagi timnas Indonesia. Patrick Kluivert mengincar 1 angka dalam lawatannya ke negeri kanguru. Jadi, sanggup merealisasikannya, timnas Indonesia akan kembali berjuang di peluang emas tak datang 2 kali. Patrick Kluivert diminta manfaatkan momentum positif timnas Indonesia. Kesempatan tim nasional, timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026 saat ini terbuka lebar. Peluang emas tersebut jelas tidak datang 2 kali. Karena itu Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir berharap pelatih Patrick Kluivert bias memanfaatkan momentum positif timnas Indonesia. 1. Perjuangan Garuda di kualifikasi. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan krusial melawan Australia dan Bahrain di lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda akan terlebih dulu mampir ke Australia pada 20 Maret, kemudian menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025.
Menjelang 2 pertandingan itu, ada 4 pemain naturalisasi baru yakni Ulla Romeni, Dean James, Emil Audero, dan Joey Pelupesi. Sementara, tim kepelatihan timnas Indonesia juga diperbarui. Patrick Kluivert diketahui baru ditunjuk PSSI pada awal Januari 2025. Pun begitu, susunan lengkap tim kepelatihan beserta staf yang akan membantu Kluivert baru diumumkan oleh PSSI 2 hari yang lalu, 15 Maret 2025. 1. Harapan Erick Thohir. Adanya penyegaran di berbagai sisi tentu membuat pola permainan timnas Indonesia kemungkinan berubah. Namun, Erick tak bisa memprediksi soal itu. Yang terpenting, kata Erick, Patrick Kluivert CS bisa memanfaatkan momentum positif yang sedang dimiliki timnas Indonesia. 3 pemain timnas Indonesia yang resmi dicoret Patrick Kluivert untuk lawan timnas Australia. Saya nggak tahu, kalau saya kan yang penting mempersiapkan tim sebaik-baiknya, supaya mimpi kita ke Piala Dunia 2026 tercapai, tutur Erick di Jakarta, dikutip pada Senin, 17 Maret 2025. Walaupun memang terlalu cepat, tapi kan momentumnya. Momentum tidak datang 2 kali, sambungnya. Seperti kata Erick, timnas Indonesia memang sedang dalam momentum positif. Skuad Garuda saat ini mempunyai peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kini duduk di peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin. Perlu diketahui, 2 tim teratas di akhir klasemen berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan, peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan di putaran keempat kualifikasi. Dengan 4 pertandingan tersisa, kesempatan timnas Indonesia lolos langsung terbuka lebar. Walaupun roadmap PSSI, timnas lolos Piala Dunia 2030-an kalau tidak salah. Tapi terus saya pikir 2030 dengan beberapa pemain ya kita coba. Momentum, tukas Erick. Putaran ketiga grup C kualifikasi. Media Vietnam tiba-tiba bahwa kabar buruk. Sebut timnas Indonesia bisa gagal ke Piala Dunia gara-gara. Tiba-tiba media Vietnam bawa kabar buruk untuk timnas Indonesia yang bisa menutup pintu skuad Patrick Kluivert menuju Piala Dunia 2026. Saat ini timnas Indonesia tengah bersiap-siap untuk pertandingan menghadapi Australia yang akan berlangsung pada 20 Maret mendatang. Ketika masih dilatih oleh Shin Tae-yong, timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia di Stadion GBK. Dengan hadirnya Patrick Kluivert sebagai pelatih baru serta bergabungnya pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia, peluang skuad Garuda untuk menang lawan Australia bisa semakin besar. Hasil imbang melawan Australia pun sebenarnya juga sudah cukup untuk membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Kemudian timnas Indonesia bisa mengincar hasil menang melawan Cina dan Bahrain karena bermain di kandang. Namun tiba-tiba ada kabar kurang baik yang bisa menghambat langkah timnas Indonesia. Media Vietnam mengabarkan soal kemenangan Cina dalam laga uji coba melawan Kuwait. Meski hanya sebagai laga uji coba, kemenangan Cina ini bisa membuat timnas Indonesia merasa tertekan. Kemenangan tak terduga tim Tiongkok membuat timnas Indonesia tertekan di kualifikasi Piala Dunia, tulis media Vietnam, Soha, seperti dilansir tvonnews.com. Menurut media Vietnam, kemenangan Cina dalam laga uji coba bisa meningkatkan kepercayaan diri mereka untuk menjalani sisa pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Tiongkok baru saja menang meyakinkan 3-1 melawan Kuwait dan ini dapat membantu perwakilan Asia Timur menjadi jauh lebih percaya diri dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia mendatang, tulis media Vietnam, Soha. Tim Tiongkok menjalani pertandingan persahabatan melawan tim Kuwait selama sesi latihan di UEA untuk persiapan 2 pertandingan di babak kualifikasi ketiga Piala Dunia 2026, lanjutnya. Dalam pertandingan tersebut, terlihat timnas Cina menerapkan perubahan strategi yang cukup signifikan sehingga mereka berhasil kalahkan Kuwait. Pertandingan berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Tiongkok. Hasil ini menjadi sinyal yang sangat positif bagi tim Tiongkok dalam konteks mereka berada di bawah banyak tekanan sebelum 2 pertandingan penting berikutnya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Melawan Arab Saudi pada 20 Maret dan Australia di kandang sendiri pada 25 Maret. Penampilan dan kemenangan yang mengesankan itu juga merupakan hasil perubahan taktik yang dilakukan pelatih Ivan Kovic, tulis media Vietnam, Soha. Kondisi ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi timnas Indonesia. Bukan tidak mungkin Cina kembali memberikan kejutan yang dapat mengunci langkah skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Performa apik tim Tiongkok pun memberikan tekanan kepada pesaing di grup C, termasuk tim Indonesia.
Saat ini di grup C, ada 4 tim, Indonesia, Arab Saudi, Bahrain, Cina, yang semuanya memiliki 6 poin dan hanya berbeda di indeks sekunder, tulis media Vietnam, Soha. Kasih Piala Dunia 2026 zona Asia pada Maret ini. Skuad Garuda akan melakukan laga ke-7 grup C dengan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada Kamis, 20 Maret 2025. Kemudian menjamu Bahrain dalam laga ke-8 grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mereka hanya berbeda 1 poin dari Australia yang menempati posisi kedua klasemen grup C. Posisi timnas Indonesia saat ini belum aman karena mereka hanya unggul. Strategi sudah sempurna. Patrick Kluivert tak sabar pimpin timnas Indonesia tempur lawan Australia dan Bahrain. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengaku tak sabar memimpin skuad Garuda bertempur melawan Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selisih gol atas Arab Saudi, Bahrain, dan Cina yang memiliki poin sama. Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.